Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Luciana Safara, saya sendiri Alfira Rosa Damayanti, dan Ahlan Fajrul Amin. Kami akan membawakan materi legislasi hukum Islam di ASEAN, yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu materi Malaysia. Profil negara. Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional federal yang berada di Asia Tenggara. Pemimpin negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong yang digilirkan setiap 5 tahun di antara 9 Sultan Negeri Melayu. Sedangkan pemimpin pemerintahan Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum, yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 31.381.992 jiwa, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, dan bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara Malaysia. Malaysia memiliki luas wilayah sebesar 329.847 km persegi, yang terpisah menjadi 2 kawasan oleh Laut Tiongkok Selatan, yaitu Malaysia Barat yang berada di semenanjung Malaysia, benua Asia, dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan. Di Malaysia Barat, Malaysia berbatasan darat dengan Thailand di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah barat adalah Selat Malaka, dan di sebelah timur adalah Laut Tiongkok Selatan. Di selatan Malaysia Barat adalah Singapura yang dipisahkan oleh Selat Johor. Di Malaysia Timur, Malaysia berbatasan dengan Brunei Darussalam di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah selatan adalah Indonesia. Sebelah timur Malaysia Timur adalah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah utaranya adalah Laut Tiongkok Selatan. Dan ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya merupakan pusat pemerintahan persekutuan. Kemudian politik hukum. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong yang biasa disebut Raja Malaysia. Sistem pemerintahan di Malaysia berbentuk sistem parlementer Westminster, warisan penguasa kolonial Britania. Namun di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan yudikatif itu dibagi antara pemerintahan persekutuan dan pemerintah negara bagian. Selanjutnya, legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Dipimpin oleh Perdana Menteri atas persetujuan Yang di-Pertuan Agong dan didukung oleh mayoritas di dalam parlemen. Produk hukum. Secara global, keseluruhan ketentuan hukum Malaysia menggunakan sistem pengadilan yang bersifat federal, baik hukum negara federal maupun negara bagian. Pengadilannya dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan syariah yang terdapat pada negara bagian dengan menggunakan sistem hukum Islam. Meskipun Islam dinyatakan sebagai agama federasi, namun urusan agama Islam diserahkan ke negara bagian. Negara federal mengatur hampir semua hukum, baik perdata dan pidana. Hukum keluarga bagi non-Muslim tergolong dalam wilayah kewenangan pemerintah federal di bawah peradilan sipil. Sedangkan hukum keluarga Muslim adalah urusan pemerintah negara bagian di bawah yurisdiksi peradilan syariah. Adapun macam-macam pengadilan Malaysia antara lain pengadilan tinggi, pengadilan banding, pengadilan federal, session courts, magistrates courts, pengadilan juvenil atau pengadilan anak, pengadilan syariah atau syariah kode, dan pengadilan pribumi. Lembaga hukumnya, pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota Majelis Negara Bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal. Adapun bentuk pembagian tugas politika yang terkandung dalam sistem kepemerintahan negara Malaysia ialah sebagai berikut. A. Badan perundang-undangan atau legislatif. Yang pertama, mengubah undang-undang. Kedua, parlemen terdiri dari Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat. 3.
ada 3 jenis undang-undang, yaitu akta, yang mana ialah undang-undang yang dibuat parlemen, B. Enactment ialah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri, C. Ordinan ialah undang-undang yang dibuat oleh Kerajaan Sarawak. B. Badan pelaksana atau eksekutif. Yang pertama, para menteri atau kabinet. Kedua, bertugas melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Ketiga, Perdana Menteri mengetuai kabinet. 4. Menteri mengetuai kementerian. 5. Suruhan jaya mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat, dan tindakan disiplin. C. Badan kehakiman atau yudikatif. Yang satu, melaksanakan tugas kehakiman. 2. Mengimplikasi perlembagaan Malaysia. 3. Mengimplikasi undang-undang. 4. Memberi perluasan arti undang-undang. 5. Memberi perluasan arti tindakan kerajaan. 6. Hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agung dengan nasihat Perdana Menteri. Dan yang terakhir, hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Luciana Safara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi tentang negara Singapura. Singapura merupakan negara yang berada di lepas selatan Semenanjung Malaya dengan luas 137 km tepat di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura. Singapura adalah pusat keuangan termaju ketiga di dunia yang memainkan peran penting dalam dunia monopoli perdagangan dari 5 pelabuhan terpadat dunia. Luas wilayah negara Singapura adalah 721,5 km persegi dengan total populasi 5,61 juta jiwa pada tahun 2016. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dengan ibu kota yang sama. Negara Singapura memiliki kepala negara, yaitu seorang presiden dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa yang terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan keturunan Asia dan juga Kaukasoid. Next. Politik Singapura mengambil bentuk Republik Parlementer Perwakilan. Maksud dari Republik Parlementer Perwakilan, di mana Presiden Singapura sebagai kepala negara dan Perdana Menteri Singapura merupakan kepala pemerintahan dan memakai sistem multipartai. Sistem multipartai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Terdapat 3 cabang dari pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, di mana ketiga cabang tersebut menggunakan dan mengacu kepada sistem Westminster. Sistem Westminster ini merupakan sebuah sistem parlementer pemerintah yang dimodelkan setelah perkembangan di Kerajaan Bersatu dari Britania Raya dan Irlandia Utara. Sistem legislatif berada di tangan pemerintah dan parlemen Singapura, di mana yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan salah satu anggota dewan yang paling populer dipilih sebagai kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Produk hukum. Sistem hukum Singapura adalah negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau juga yang disebut dengan common law atau bisa disebut dengan unwritten law. Sistem common law ini bukan hanya sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, namun sistem ini merupakan hukum yang bersifat tertulis juga. Nah, biasanya hukum ini merupakan suatu putusan hakim di mana pengadilan atau judicial discussion ini merupakan hukum kebiasaan yang dipakai oleh Singapura. Dan Singapura juga
mendasarkan hukumnya sesuai dengan hukum Inggris. Lanjut. Lembaga hukum. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, materi tentang Brunei Darussalam akan dilanjutkan oleh Saudara Ahlan. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Brunei Darussalam. Profil dari Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Terlepas dari pantai Laut Cina Selatan, itu benar-benar dikelilingi oleh negara bagian Sarawak, Malaysia. Hal ini dipisahkan menjadi dua bagian oleh distrik Sarawak Limbang. Brunei adalah satu-satunya negara berdaulat sepenuhnya di Kalimantan. Sisa pulau dibagi antara Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 2020, populasinya adalah 460.345 jiwa. Salah satu negara kerajaan Islam terbesar di utara Kalimantan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dengan komposisi penduduk Melayu 69% yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil, asli 5% dan orang Cina 18%, dan bangsa-bangsa lainnya yaitu 8%. Agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam yaitu 67% yang bermazhab Syafi'i, sedangkan yang lainnya seperti agama Buddha 14%, Kristen 9,7% dan lainnya 12%, termasuk agama pribumi suku Dayak. Lebih dari 80% penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sudah bebas dari buta aksara. Mayoritas penduduknya adalah generasi muda, yaitu 40% berumur sekitar 20 tahun, 35% berumur 21 sampai 40 tahun, dan 25% di atas 40 tahun. Politik hukum. Politik hukum Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi. Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kepada raja yang berkuasa, yaitu Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai kepala negara menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh 5 badan atau dewan penasehat. Ada beberapa partai hukum yang berlaku di negara Brunei Darussalam, diantaranya yaitu Brunei National Solidarity Party atau PPKB, Brunei People Awareness Party atau PAKAR, dan National Development Party atau NDP. Produk hukum. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasanah Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara. Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi tahun 1955. Sebelum datangnya Inggris, undang-undang yang dilaksanakan di Brunei ialah Undang-Undang Islam yang dikanunkan dengan Hukum Kanun Brunei. Hukum Kanun Brunei tersebut sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hasan pada tahun 1605 sampai 1619 Masehi, yang disempurnakan oleh Jalilul Jabbar tahun 1619 sampai 1652 Masehi. Pemberian kekuasaan di bidang hukum secara penuh baru diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian pada tahun 1888 yang membuat aturan bidang kuasa sivil dan jinayah kepada jawatan kuasa Inggris untuk mengendalikan kes rakyat
kes rakyat asing dari negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan negara mereka. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Kekuasaan yang lebih luas lagi dalam bidang hukum diberikan setelah adanya perjanjian tahun 1906. Dengan perjanjian tersebut, Inggris lebih leluasa mendapat kekuasaan yang luas untuk campur tangan dalam urusan per-UUan. Brunei, karena Undang-Undang Adat dan Kedudukan Hukum Syara dirasa tidak begitu jelas, Kesultanan Brunei memberi petisi kepada Pesuruh Jaya British pada 2 Juli 1906 yang isinya menuntut setiap kasus yang berkaitan dengan agama Islam diadili oleh hakim-hakim setempat, meminta agar adat-adat dan undang-undang setempat tidak dirombak, dipindah, dan dilanggar selama-lamanya. Menurut Hawker, didasarkan pada perundangan yang berlaku di negeri Kelantan dengan mengalami penyesuaian dengan kondisi Brunei, peraturan ini membuat peraturan tentang pendahuluan, Majelis Agama Islam, Mahkamah Syariah, masalah keuangan, masjid, perkawinan dan perceraian, nafkah tanggungan, mu'alaf, kesalahan, dan perkara umum. Selanjutnya yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum. Sistem hukum di Brunei Darussalam berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem syariah untuk kaum muslim. Pada tahun 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam yang ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013. Hukum di Brunei terdiri dari konstitusi, statuta, legislasi tambahan, hukum Islam, hukum perkara atau presiden yudisial, hukum Inggris. Sejak 1962, Brunei telah diperintah di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislatif yang besar. Selama keadaan darurat, Sultan dapat meloloskan undang-undang yang dianggapnya oleh perintah darurat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.